Putra. Dan saya, Andika Rizky Sobari. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas 2 jurnal internasional tentang penciptaan, dan pengembangan produk. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat menikmati dan enjoy! Jurnal kali ini yang saya akan bahas dengan judul Integrasi Model Kano dan Teknik QFD dalam Kegiatan Pengembangan Produk. Di sini akan dibahas yang saya tadi sampaikan. Yang pertama ada identitas. Identitas jurnal ini dibuat atau dirancang oleh Trivandi Laselowo dengan FBS UNESA 28 Oktober 2017. Program Doktor Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Latar belakang dari jurnal ini bahwasanya permintaan konsumen akan semakin cepat dan bervariasi. Oleh karena itu, hanya produk yang memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan konsumen yang akan sukses di pasaran. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut, dilakukan melalui Voice of the Customer yang bertujuan untuk menjaring atribut produk apa saja yang benar-benar dibutuhkan dan beberapa segmen pasarnya. Melalui integrasi model Kano dan matrik QFD, mampu menciptakan produk inovatif yang lebih mudah, murah, dan cepat. Model Kano membantu produsen mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kepuasan konsumen. Diklasifikasikan ke dalam mass the attributes, one dimension attribute, dan active attribute. Sedangkan metrik QFD menyediakan sarana untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam aspek teknis yang sesuai untuk setiap tahap pengembangan produk. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk membantu tim pengembangan produk menciptakan atribut produk yang diharapkan oleh konsumen dan berupaya memahami dan menganalisis gagasan kepuasan pelanggan menggunakan integrasi model Kano dan teknik QFD untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan konsumen sehingga tercipta atribut atau fitur produk yang menarik dan inovatif. Ringkasan literatur dari jurnal ini, yang pertama ada Project New Prod, menunjukkan bahwa setiap 100 produk yang dikembangkan oleh perusahaan mengalami kegagalan ketika diluncurkan dan 18% produk gagal ketika sampai di pasaran dan sisanya dapat sukses di pasaran. Itu menurut Cooper tahun 1980. Dan yang kedua, Survey Product Development and Management Association atau PDMI mengungkapkan rata-rata kegagalan produk baru mencapai 41% dan rata-rata hanya 1 dari 6,6 produk yang sukses di pasaran. Itu menurut Lin 2007. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan model Kano dan QFD serta bisa beberapa dengan model yang lainnya. Yang pertama bisa menggunakan model in-referential Fuji, AHP, maupun value engineering. Pengintegrasian ini bertujuan untuk memperoleh solusi terbaik dari model-model tersebut. Temuan yang ada dalam penelitian ini adalah penemuan di mana sangatlah penting untuk menciptakan dan pengembangan produk untuk memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan konsumen yang akan laku di pasaran tentunya. Oleh karena itu, pihak produsen harus sangatlah memikirkan ataupun melakukan riset yang tepat sebelum mengeluarkan ataupun melakukan inovasi produk demi meraih pasar yang sangat luas. Kesimpulan dari jurnal ini bahwasanya perusahaan harus berinovasi dalam penciptaan maupun pengembangan produk, dan model-model yang dapat digunakan antara lain model Kano, QFD, in-referential Fuji, AHP, value engineering, dan form optimization. Melalui integrasi beberapa model dalam kegiatan pengembangan produk akan memberikan langkah-langkah sistematis dan operasional dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas atribut produk. Berdasarkan berbagai fakta penelitian, integrasi selalu akan menghasilkan solusi terbaik dari model-model yang diintegrasikan. Saran untuk penulis jurnal, diharapkan penulis lebih tertuju pada satu perusahaan dalam melakukan penelitiannya, supaya hasil penelitian lebih spesifikasi dan tentunya lebih memuaskan.
Kelebihan dari jurnal ini, yang pertama, hasil penelitian yang sangat bermanfaat, terutama untuk pihak produsen yang sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan penciptaan ataupun pengembangan produk. Yang kedua, jurnalnya sangat mudah dipahami dan tentunya mempunyai nilai manfaat yang sangat tinggi. Kelemahan dari jurnal ini adalah penelitian ini tidak spesifikasi terhadap sebuah perusahaan atau sebuah produk. Manfaat untuk skripsi atau penelitian selanjutnya, yang pertama menjadi referensi untuk menyusun skripsi ataupun penelitian selanjutnya. Yang kedua, metode dapat dengan mudah dipahami dan bisa menjadi sebuah acuan bagi para peneliti ke depannya. Jurnal kedua yang akan saya bahas berjudul Pengembangan Produk Minuman Jeli Nira Kelapa dengan Quality Function Development atau QFD, dibuat oleh Ervina Mela dan Gunawan Wijonarko 2020, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman. Latar belakang permasalahan jurnal ini dapat kita ketahui, jelly drink adalah produk minuman yang berbentuk gel dan memiliki karakteristik berupa cairan kental, rasa manis atau asam. Syarat jelly drink adalah transparan, mempunyai aroma dan rasa tekstur gel baik, yaitu mudah disedot. Rasa manis jelly drink umumnya berasal dari gula pasir atau gula putih yang sengaja ditambahkan. Penelitian pembuatan minuman jeli nira kelapa ini dilakukan karena terdapat peluang bagi pengembangan minuman jeli. Selain itu, pemilihan minuman jeli ini juga mempertimbangkan minat konsumen terhadap produk pelepas dahaga dan penunda rasa lapar yang semakin meningkat. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui prioritas atribut, persyaratan konsumen, dan parameter teknis sebagai dasar pengembangan produk minuman jeli nira kelapa. Ringkasan literatur dari jurnal ini adalah Quality Function Development atau QFD merupakan metode pengembangan produk yang mengakomodasi kebutuhan dan keinginan konsumen lalu menghubungkannya dengan teknik produksi yang tepat menurut Fathaunwe et al. 2010. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu Quality Function Development merupakan metode pengembangan produk yang mengakomodasi kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian menghubungkannya dengan teknik produksi yang tepat dengan penyebaran kuesioner dan wawancara pakar. Temuan-temuan yang terdapat dalam jurnal ini yaitu dari hasil penelitian ini dengan menggunakan metode QFD terdapat kekentalan jeli seperti Oki Jelly Drink bobot 8,72, kemasan mudah dibawa bobot 8,49, warna ungu seperti buah anggur bobot 8,35, terdapat keterangan rasa pada label kemasan 8,30 dan terdapat informasi AKG pada label kemasan bobot 8,23. Sedangkan parameter teknis yang menjadi prioritas adalah persiapan bahan lain selain kelapa bobot 22,82%. Kesimpulan dan saran dari jurnal ini adalah pengembangan nira menjadi minuman jeli perlu memperhatikan 14 persyaratan konsumen dan 13 parameter teknis. Persyaratan konsumen yang menjadi prioritas tinggi adalah kekentalan jeli seperti Oki Jelly Drink bobot 8,72, kemasan mudah dibawa bobot 8,49, warna ungu seperti buah anggur bobot 8,35, terdapat keterangan rasa pada label kemasan 8,30 dan terdapat informasi AKG pada label kemasan bobot 8,32. Sedangkan parameter teknis yang dapat menjadi prioritas tinggi pada pengembangan minuman jeli nira kelapa yaitu persiapan bahan lain selain nira kelapa bobot 22,82%. Produsen akan mengembangkan minuman jeli nira kelapa sebaiknya memberikan perhatian utama pada atribut kekentalan jeli dan persiapan bahan baku selain nira yaitu pektin, gula, dan lain-lain. Kelebihan dari jurnal ini yaitu data-data yang diperoleh cukup mendukung dan lengkap. Sedangkan kelemahan dari jurnal ini terdapat dua kelemahan. Yang pertama, pengutip teori tidak digabungkan dengan kutipan teori. Yang kedua, literatur yang diperoleh dari jurnal tersebut sangat terbatas. Manfaat untuk skripsi dari jurnal ini terdapat dua manfaat yaitu yang pertama, Quality Function Development bisa menjadi alat untuk menganalisis data dan mengidentifikasi masalah secara akurat. Yang kedua, bisa mengetahui implementasi kegunaan Quality Function Development yang dapat dijadikan referensi pada penyusunan skripsi. Nah, itulah dua jurnal yang telah kami bahas.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.